Stop memedulikan pikiran orang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terkadang kita sulit untuk tidak memedulikan apa yang orang lain pikirkan. Akan tetapi, ada banyak langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk mengembangkan gaya, dan membentuk pendapat sendiri. Cobalah untuk tidak terlalu berfokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda atau terlalu terpaku pada pendapat mereka. Ingatlah bahwa selera bersifat subjektif dan tidak ada seorang pun yang memiliki pendapat mutlak mengenai gaya. Bentuklah pendapatmu dengan melihat beberapa sudut pandang yang berbeda dan bukan menerima dan menyesuaikan prinsip atau pola pikir Anda berdasarkan pendapat atau pikiran orang lain. Saya punya 3 metode untuk tidak memedulikan pikiran orang lain. Metode yang pertama, menjadi lebih percaya diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, berhenti berpikir secara berlebihan. Cobalah untuk tidak beranggapan bahwa setiap orang menilai setiap hal kecil yang Anda lakukan. Sebelum terperangkap dalam keraguan diri, ingatkan diri Anda bahwa siapapun yang layak Anda pedulikan memiliki hal lain yang penting untuk dikhawatirkan daripada sekedar mengkritik Anda. Yang kedua, jangan membesar-besarkan sesuatu. Cobalah lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang tepat, dan sadarilah bahwa hanya karena Anda dinilai secara negatif atau dikritik, tidak berarti bahwa dunia akan berakhir. Pikirkan skenario atau situasi yang paling buruk, dan bersikaplah secara realistis mengenai situasi seperti itu. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika seseorang memandang Anda rendah? Yang ketiga, terimalah diri sendiri apa adanya. Jadilah diri sendiri. Kembangkan aspek-aspek diri yang bisa dikembangkan, dan terimalah hal-hal pada diri Anda yang memang tidak bisa diubah. Jangan mencoba untuk mengubah diri Anda hanya untuk memuaskan atau membuat orang lain bahagia. Ingatkan diri Anda bahwa setiap orang memiliki keraguan, bakat, dan hal-hal yang bisa dikembangkan. Nah, yang keempat, bersikaplah secara pragmatis untuk mengubah pencarian pengakuan oleh orang lain menjadi penerimaan diri sendiri. Kebanyakan dari kita ingin sekali diterima oleh orang lain karena pengondisian mental sebelumnya yang mengatur perilaku kita secara besar-besaran. Sebagai contoh, seseorang yang tidak mendapatkan banyak cinta dan perhatian dari orang tuanya mungkin mencoba sebisa mungkin untuk diterima oleh orang lain. Idealnya, kita tidak ingin melakukan hal tersebut, tetapi sudah menjadi naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti itu. Yang kelima, bayangkan kesuksesan daripada merasa takut terhadap rasa malu. Cobalah untuk tidak berfokus kepada kegagalan, rasa malu, atau apa yang orang lain akan pikirkan ketika Anda melakukan kesalahan. Pecahkan cita-cita Anda menjadi tujuan-tujuan kecil, dan bayangkan Anda berhasil mencapai setiap langkah atau tujuan kecil tersebut. Metode yang kedua, membentuk pendapat sendiri. Cara membentuk pendapat sendiri yaitu: yang pertama, cobalah lihat segala sesuatu dari beberapa sudut pandang. Membentuk pendapat mengenai sesuatu, topik berita, cobalah dari sumber-sumber yang berbeda. Bacalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh portal atau agen berita yang berbeda, termasuk berita-berita dengan perspektif yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda percayai. Cobalah kumpulkan informasi sendiri daripada sekedar menyetujui atau tidak menyetujui apa yang orang lain pikirkan. Yang kedua,
Jangan membuat persetujuan palsu hanya untuk memuaskan atau membahagiakan orang lain. Jangan ragu untuk memiliki pendapat yang berlawanan dengan norma, terutama jika Anda sudah meluangkan banyak waktu dan usaha untuk membentuk pendapat tersebut. Seimbangkan bukti yang ada dengan naluri, dan jangan memaksakan diri untuk menyesuaikan pendapat dengan orang lain agar mereka merasa puas atau bahagia. Dan ingat bahwa tidak semua orang memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Yang ketiga, tetap berpegang pada nilai-nilai atau keyakinan yang utama. Anda bisa saja menentang nilai-nilai dan keyakinan utama yang dipegang, dan siapa tahu dengan mempertanyakannya, Anda justru semakin memperteguh keyakinan Anda. Akan tetapi, jangan sampai Anda mengompromikan tradisi sendiri demi meraih popularitas. Yang keempat, cari tahu apakah lawan bicara Anda memahami atau memiliki pengetahuan yang layak tentang topik yang dibicarakan. Sebelum terlalu terpaku pada pendapat orang lain, pikirkan keahlian atau pengetahuannya dan caranya menyampaikan pendapatnya. Jika, atau misalnya, guru Anda menulis tesis pasca sarjananya mengenai salah satu kejadian bersejarah, tentunya Anda perlu lebih menghargai pendapatnya daripada pendapat seseorang yang kurang berpendidikan. Metode ketiga, menemukan jati diri dan gaya. Bagaimana caranya? Cara pertama yaitu berusahalah untuk lebih terhubung dengan diri sendiri. Bayangkan diri Anda sebagai serangkaian lingkaran-lingkaran konsentrik. Pikirkan bagaimana Anda ingin mempresentasikan diri sendiri kepada orang asing, orang-orang yang sudah cukup akrab, dan diri sendiri. Apa persamaan dan perbedaan antara tindakan atau perilaku Anda ketika berinteraksi dengan orang lain secara pribadi dan ketika berada di depan banyak orang? Metode ketiga dari cara yang kedua, buatlah keputusan berdasarkan nilai-nilai sendiri. Ketika Anda memiliki hal-hal yang disukai, tidak disukai, bakat, dan nilai-nilai yang dijunjung, cobalah jadikan hal-hal tersebut sebagai penentu gaya hidup dan tindakan. Jangan melakukan apa yang Anda percaya dan bukan melakukan apa yang menurut orang lain keren. Anda akan semakin mencerminkan diri Anda yang sebenarnya. Yang ketiga, tunjukkan diri Anda dalam cara yang memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri. Pikirkan cara untuk menggabungkan atau menerapkan minat, hal-hal yang disukai dan tidak disukai pada gaya berpakaian, lingkungan tempat tinggal atau gaya hidup. Fokuskan diri untuk menciptakan gaya yang membuat Anda bahagia daripada sekedar mengikuti gaya yang sedang populer atau menjadi tren. 4. Buatlah folder inspirasi untuk lebih terhubung dengan gaya Anda sendiri. Ketika mengembangkan gaya berpakaian, bacalah majalah-majalah dan blog-blog tren untuk mencari inspirasi. Simpan atau gunting foto-foto yang memberikan motivasi, dan gunakan potongan-potongan tersebut untuk ditempelkan pada lookbook digital atau cetak atau folder inspirasi Anda. Dengan pustaka baru tersebut, padu padankan tampilan yang bisa membuat Anda merasa unik dan percaya diri. Yang kelima, ingatlah bahwa selera bersifat subjektif. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang selera Anda, ingatlah bahwa pendapat mereka mengenai selera atau gaya bukanlah kebenaran mutlak. Selera bersifat subjektif, dan Anda mungkin tidak tren berpakaian atau dekorasi orang lain. Keragaman merupakan hal yang menakjubkan. Bayangkan betapa membosankan hidup ketika pakaian dan rumah setiap orang tampak benar-benar serupa. Yang terakhir, jauhilah penilaian buruk yang tidak diinginkan. Penggunaan media sosial merupakan cara yang menyenangkan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Akan tetapi, media sosial juga bisa memberikan banyak kesempatan kepada orang-orang untuk menilai pilihan gaya hidup Anda. Sebagai contoh, jika Anda tidak ingin mengundang orang untuk mengkritik pakaian atau penampilan Anda, ada baiknya Anda tidak terlalu banyak mengunggah kiriman, misalnya swap foto ke berbagai platform
media sosial. Nah, itulah 3 metode untuk tidak memedulikan penilaian orang lain. Semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya ya.